Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lu baca thumbnail sama judul video gua, terkesannya kayak lebay banget ya, tapi ini nyata dan bisa banget dipraktekkan. Rahasia menjadi orang yang dikagumi oleh orang-orang yang dikagumi. Video ini bertujuan bukan untuk menyombongkan diri atau bertujuan agar kita dipuji dan lain sebagainya. Enggak. Judulnya emang gitu, anggaplah judul itu adalah buah dari apa yang sudah kita lakukan. Gue mau disclaimer di depan tentang tujuan video ini, biar nggak terjadi miskonsepsi sama kalian. Bahwa tujuan video kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menuju ke kecerdasan berpikir dan kecerdasan emosional. Oke, kita bakal balik ke apa rahasianya bisa dikagumi oleh orang-orang yang dikagumi. Jadi konsepnya adalah lu bakal dikagumi bukan hanya sekedar kuantitas atau banyaknya orang yang mengagumi lu, tapi dari segi kualitas. Orang-orang yang mengagumi lu adalah orang-orang yang hebat juga. Kok bisa? Penasaran? So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Rahasianya sebenarnya simpel, tapi susah untuk dilakuin. Bener, rahasianya simple, tapi pada saat dipraktekkan lumayan susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Apa rahasianya? Yaitu melalui komunikasi dan dialektika. Ada beberapa prinsip yang gue ambil dari Socrates tentang prinsip berdialog. Yang pertama, Socrates pernah bilang, I cannot teach anybody or anything, I can only make them think. Kata-kata ini bro ya, luar biasa. Ini kalimat yang luar biasa yang keluar dari Socrates yang bikin gue juga tersepona nih. Artinya adalah, kata Socrates, gue nggak bisa ngajarin siapapun atau apapun, gue hanya bisa membuat mereka mikir. Biasa aja bang kata-katanya. Coba lu praktekin. Ngajarin orang itu mudah, ngasih tahu orang itu praktek yang mudah untuk dilakukan. Kita tinggal nambah wawasan, terus wawasan itu kita share atau kita jadikan nasihat kepada orang lain. Orang lain itu akan mendengarkan dan akhirnya kagum sama kita. Itu keuntungannya, dan itu cara yang mudah. Tapi Socrates lebih memilih cara yang lebih susah. Tapi manfaatnya bro, luar biasa, dan itu berkualitas. Dan bukan hanya kekaguman temporari, tapi kekaguman sepanjang masa. Coba lu pikir sekali lagi, untuk membuat orang berpikir, itu gak mudah bro. Bikin orang baper, mudah. Bikin orang marah, mudah. Bikin orang tersinggung, gampang. Tapi bikin orang berpikir, itu sulit banget. Lu mungkin kadang sering ketemu sama orang-orang yang udahlah, lu jelasin aja ke gue yang simple, gitu kan? Atau ketika lu berbicara tentang sesuatu yang sedikit berat, dia bilang, aduh, gak usah lah mikirin yang kayak begituan. Pengennya tuh yang simple-simple aja. Akhirnya lu ajarin dia, lu nasehatin dia, lu keluarkan semua wawasan lu. Tapi untuk membuat orang berpikir gara-gara omongan lu, itu susah. Dan ketika dia mau berpikir gara-gara omongan lu, dan akhirnya bahkan dia tercerahkan gara-gara omongan lu, dia bisa berpikir sendiri, kualitasnya itu jauh lebih tinggi bro. Dia bukan hanya mengkopas, tapi dia menemukan esensi yang sebenarnya dari sebuah dialog atau komunikasi. Artinya lu bukan hanya membuat orang tercerahkan, tapi membuat orang berubah gara-gara lu paksa dia untuk berpikir. Dan orang yang mau berpikir gara-gara omongan lu, dia adalah orang yang berkualitas juga. Dan orang yang berkualitas ini pastinya akan mengagumi lo karena udah bikin dia mikir dan tercerahkan. Gokil gak? Ini baru prinsip pertama. Mau lanjut ke prinsip kedua? Prinsip kedua juga sama dari Socrates ya. Kata dia, education is the kindling of the flame, not the filling of vessel. Pendidikan itu menyalakan api, bukan mengisi bejana. Jadi alasan pria berkualitas untuk berkomunikasi atau berdialog adalah dia punya prinsip bahwa pendidikan yang sehat itu adalah pendidikan yang bisa mencerahkan, yang bisa membuat orang menyala, bukan hanya mengisi bejana. Bukan hanya soal sharing, bukan hanya soal wawasan, tapi mencerahkan dan menyalakan gitu. Aktif berpikir, aktif merenung, aktif mencari dan menggali. Bukan hanya sekedar memenuhi gelas, memenuhi wadah, memenuhi bejana ya, seperti yang dikatakan Socrates. Bayangin orang bisa ngelakuin itu gara-gara setelah berdialog sama lu. Jadi
Lu sebagai pria berkualitas, jangan hanya berpikir bahwa wawasan yang lu baca itu hanya sekedar untuk mengisi atau isian, tapi dia juga harus menyala, bro. Dan nyalanya ini bisa lu bawa kemana aja, lu bisa terbuka, lu bisa mengkaji tanpa penuh dengan tendensi gitu. Atau bahasa sekarang itu open minded lah. Lu ngobrol sama orang ini, tiba-tiba lu langsung open minded. Bukan hanya soal wawasan yang lu dapat, tapi lu seolah-olah menyala gitu, kayak lampu. Nah, itu objeknya, tapi di sini kita berbicara subjeknya. Lu yang harus tanamkan bahwa ketika berdialog sama seseorang harus punya esensi, harus punya hikmah atau buah yang terlahir dari dialog yang udah lu buat. Nah, jadi yang harus lu kuasai adalah ilmu-ilmu alat gitu. Ilmu-ilmu yang mampu membuat lu berpikir, mampu menganalisa, ilmu-ilmu yang mengaktifkan otak kognitif gitu maksudnya. Di Eropa aja nih ya, pendidikan itu dari yang kelas 1 SMP itu sudah mempelajari tentang ilmu logika falasi. Makanya mereka tuh bisa berbantah-bantahan. Mereka sejak SMP tuh sudah mampu untuk berpikir kritis. Tapi di Indonesia, lu cuman disuruh buat bikin makalah, makalahnya lu copy paste, dan ketika disuruh ke depan untuk presentasi, lu bukan presentasi tapi baca gitu. Gak ada otak kognitif yang jalan, gak ada. Bahkan ketika kita nanya hal yang dianggap aneh dikit aja, itu diketawain, bahkan orang pada ilfil sama kita. Tapi ini gak semua pendidikan yang ada di Indonesia ya. Sebagian ada yang kayak begitu. Ilmu-ilmu yang seperti ilmu-ilmu yang mengajarkan lu untuk berpikir dan menganalisa itu lebih didalamin lagi, bro. Nah, ini yang dilakukan sama Socrates, membuat lawan bicaranya tuh mikir gitu, aktif, mengaktifkan atau menyalakan, bukan hanya mengisi gitu loh. Tapi kalau misalkan prinsip lu itu cuma sebatas mengisi atau menambah wawasan, hasilnya hanyalah sebuah imitasi, bro. Hanya jadi seorang follower, bukan seorang trendsetter. Sementara yang dikagumin orang tuh bukan followersnya, tapi trendsetternya. Copy paste doang gitu. Maka ketika ngobrol sama orang, yang menjadi wawasan lu, itulah yang bakal lu share. Bukan lebih produktif, bukan menyalakan api. Gimana cara jelasinnya ya? Gini deh simpelnya. Ketika orang ngobrol sama lu, ada 1 atau 2 perilaku negatif yang berhasil dia rubah gara-gara omongan lu. Itu jauh lebih berkesan daripada niat lu cuman pengen mengajarkan gitu. Orang bakal lebih terkagum-kagum sama lu lebih dalam dan lebih lama karena gara-gara lu, dia bisa berubah. Iya, gue tahu orang berubah itu bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Gak ada orang yang bisa merubah orang lain tuh, gak ada. Gue paham. Tapi orang berubah itu ada triggernya, bro. Dan kalau misalkan triggernya itu adalah lu, maka selamat, lu bakal dikagumi sama orang-orang yang dikagumi. Prinsip ketiga tetap gue ambil dari Socrates. Yang ketiga ini lebih ke arah konsep ya, konsep cara berpikir yang sehat. Nah, dari konsep ini muncullah sebuah prinsip dalam berdialog. Jadi yang ketiga ini kata Socrates, strong mind discuss ideas, average mind discuss events, weak mind discuss people. Jadi ada 3 ya, ada strong mind, terus average mind, dan weak mind. Gue mau bahas dari average mind dulu. Orang-orang yang berada di level berpikir tengah gitu. Average mind discuss event. Mereka mendiskusikan hal-hal yang terjadi dalam dunia politik misal, mungkin sejarah bencana alam, virus, dan lain sebagainya. Misal kayak polisi bunuh polisi, Facebook bikin metaverse. Nah, yang didiskusiin misal peperangan Ukraina dan Rusia gitu kan. Nah, ini adalah level berpikir menengah atau average ya. Orang-orang seperti ini itu lebih mending, bro. Artinya dia mampu menambah wawasan dengan berdiskusi hal-hal yang sedang terjadi di dunia. Berbeda dengan weak mind, discuss people. Orang yang cara berpikirnya itu rendahan ya. Dia bakal ngomongin orang. Ini bukan gue yang ngomong, tapi Socrates. Kalau misalkan ada yang tersinggung gara-gara omongan Socrates, ya kita sama ya. Gue juga ikut tersinggung kalau misalkan kita ngomongin orang tuh disebut cara berpikir yang rendahan, lemah. Tapi gue cuma pengen sharing doang gitu. Artinya gue gak mau tersinggung sendiri. Gue mau ngajak kalian semua, yuk kita sama-sama tersinggung dengan prinsipnya Socrates. Maka kita akan melihat karakter orang-orang di Indonesia. Mana yang lebih viral? Kasusnya Ferdy Sambo atau kasusnya Rizky Bilar banting Lesti? Kalau misalkan yang lebih banyak dibahas adalah kasusnya Rizky Bilar KDRT dengan Lesti,
Berarti kualitas berpikir kita orang Indonesia itu kebanyakan lemah. Yang levelnya di atas weak mind, ini adalah average mind. Orang-orang yang cara berpikirnya itu menengah. Dia lebih memilih ngobrolin tentang kasusnya Ferdy Sambo ya. Karena kasusnya Ferdy Sambo ini lebih bermanfaat untuk diobrolin. Kenapa? Kasus Ferdy Sambo ini adalah kasus kepentingan kita bersama. Bagaimana bisa seorang ketua propam, polisi membunuh polisinya atau anak buahnya, terus rame-rame mereka menutupi dan merekayasa itu. Itu lebih bagus untuk didiskusikan ya. Itu diskusi yang lebih bermanfaat, lebih berkualitas dibanding lu diskusiin tentang masalah kasusnya Rizky Bilar. Ini contoh aja ya, contoh. Ketika Habib Rizik itu tersandung kasus pelanggaran protokol kesehatan, maka nggak masalah kita mendiskusikan itu. Itu juga bisa menambah wawasan dan melatih cara berpikir kita untuk lebih kritis dalam menganalisa. Tapi ketika kasus yang mencuat adalah chat mesum dari Habib Rizik, itu bukan urusan kita, bro. Kita sampai di situ kita diam. Karena nggak ada untungnya kita bahas itu adalah ranahnya udah ngomongin orang, privasi orang. Oke? Jadi lu mau pilih yang mana nih? Pilih weak mind yang kerjaannya itu lu cuman ngegosip terus gitu tiap hari ngomongin orang, ya itu seru sih ya, seru. Atau average mind, ngomongin atau mendiskusiin hal yang sedang terjadi di dunia gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Paham ya? Nah, Socrates itu milihnya strong mind, bro, bukan average lagi. Jadi kata dia, strong mind, discuss ideas. Orang-orang yang punya pemikiran yang kuat, itu yang didiskusiin adalah ide-ide atau gagasan. Jadi bukan hanya mendiskusikan sebuah wawasan atau apa yang ada gitu, tapi yang didiskusikan adalah ide atau gagasan-gagasan baru. Dia udah selesai dengan kritik, dia udah selesai dengan analisa, dia udah selesai dengan pengisian. Orang-orang yang strong mind itu, dia udah siap untuk menciptakan sebuah gagasan. Jadi dari artikel manapun lu baca, dari buku manapun yang lu baca, coba lu latih untuk meredaksi sendiri, tulis sendiri, jadikan itu hanyalah sebuah referensi, bukan hanya soal copy paste. Lu baca sampai habis, lu analisa, terus lu simpulin, terus lu aktif berpikir untuk menggali, gitu loh maksudnya. Kalau dialog lu selama ini, komunikasi lu sama teman-teman, itu isinya adalah sebuah ide-ide gitu, terus obrolan-obrolan gila yang bikin dia mikir dan lain sebagainya, lu bakal dikagumi oleh orang-orang yang dikagumi. Siapa aja contohnya? Yang paling kecil aja nih ya, pro player di Mobile Legends. Itu mereka mampu menciptakan meta hero gitu. Kenapa? Karena yang dia pikirkan adalah ide, bukan hanya soal pengetahuan tentang strategi Mobile Legends ya, tapi ide kreatif yang out of the box gitu. Gimana caranya ini hero bisa dikomboin dengan hero yang lain gitu. Terjadilah meta baru. Contoh yang besar itu misal kayak Bruce Lee ya. Bruce Lee itu dikagumi oleh guru-guru silat lainnya, guru-guru kungfu. Ya. Guru bela diri yang ada di Seattle itu kagum sama Bruce Lee. Karena apa? Karena semua ditantang sama dia. Kenapa dia bisa dikagumi? Karena dia bukan hanya menyerap atau mengisi atau belajar dengan guru Ip Man, belajar Wing Chun, tapi dia juga mampu memunculkan ide baru dan gagasan baru dalam sebuah teknik bela diri. Muncullah aliran baru yang namanya Jeet Kune Do. Siapa lagi contohnya? Muhammad Ali gitu. Dia juga punya ciri khas gitu. Dia juga punya gagasan, ide tentang strategi tinju gitulah. Ya, kalian udah pada tahu sama Muhammad Ali. Di Indonesia yang pertama, bapak kita semua, Insinyur Soekarno, yang bukan hanya tentang berpikir dan menganalisa, tapi memunculkan ide dan gagasan baru untuk merdeka dan lain sebagainya gitu kan. Siapa lagi? B.J. Habibie. Mereka dikagumi oleh orang-orang yang dikagumi. Dan yang terakhir contohnya adalah Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok sempurna sebagai seorang laki-laki. Bukan hanya sebagai seorang laki-laki, tapi sebagai sarana contoh kriteria idaman, karakter, pola pikir, dan kelembutan hati. Itu semua ada di Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau misalkan lu mau dikagumi oleh orang-orang yang dikagumi, rahasianya lu harus punya prinsip-prinsip yang gue sebutin tadi. Di video ini sebenarnya sih bukan ke arah how to ya, atau bagaimana caranya, tapi gue cuman mau ngasih tahu apa rahasianya. Sebenarnya dari Socrates tuh ada 5 prinsip lagi yang kalau misalkan gue terusin, dan ini video bakal panjang banget.
Kalau misalkan kalian suka dan penasaran banget gimana caranya biar bisa menerapkan 3 prinsip yang udah gue sebutin tadi, dan apa aja prinsip-prinsip lanjutan dari yang dikatakan oleh Socrates, kalau yang komen banyak berarti kalian antusias dan rasa ingin tahu kalian tentang sebuah ilmu pengetahuan itu tinggi dan gue bakal lebih semangat lagi bikin video. Tapi kalau misalkan yang komennya sedikit berarti materi pembahasan ini kurang pas buat kalian. Jadi silahkan komen di bawah siapa yang mau melanjutkan materi ini, bakal gue lanjutin dengan gimana caranya, bukan hanya ngasih tahu apa rahasianya dan apa aja prinsip-prinsip lanjutan dari Socrates. Semangat para pejuang cinta. Tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Aduh, minum dulu ya.